Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Suara itu datang tiba-tiba dan membuat bulu kuduk merinding ketika seorang pria yang kala itu berusia 40 tahun sedang berkhalwat seorang diri di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, kota Mekah. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Agustus 611. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dibawa oleh malaikat Jibril ini menandakan awal dari kenabian baginda. Dengan tubuh gemetaran saking takutnya, ia lalu pulang ke rumah untuk menemui istri tercinta Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Beliau lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tanpa ragu, Khadijah langsung mengimani kenabian suaminya dan sekaligus menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Hari-hari berikutnya adalah awal perjuangan Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam. Dakwah itu ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Maklum, selain sebagai agama baru, ajaran Islam yang mengajarkan ketauhidan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai agama yang sudah dianut oleh para penduduk Mekah kala itu, yang politeisme. Ancaman dakwah saat itu sangat nyata. Beliau pun menyebarkannya hanya kepada kerabat-kerabat terdekat. Dari sinilah muncul istilah as-sabiqunal awwalun, alias orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antara mereka adalah 4 sahabat Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin, yang artinya pemimpin yang mendapat petunjuk, yang kemudian menjadi khalifah penerus Nabi setelah wafat. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Hari demi hari terus berlalu. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi kini telah berhasil merekrut sebanyak puluhan orang. Pada tahun 613 turun wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi perintah Allah kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Atas perintah ini, lalu baginda Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Mekah di Bukit Safa. Di bukit itu ia bersabda tentang keesaan Allah dan dirinya sebagai utusan Allah dan sebagai pembawa peringatan. Meskipun kala itu Rasulullah terkenal sebagai orang yang jujur, tidak semua orang langsung mengimani kenabiannya. Salah satunya yang menolak adalah pamannya sendiri yang ikut hadir di bukit itu, yaitu Abu Lahab. Dengan murka ia mengambil batu lalu melemparkannya kepada baginda Nabi seraya berkata, "Celakalah kau selamanya. Hanya untuk inikah kau kumpulkan kami semua di sini?" Tak lama setelah peristiwa itu Allah turunkan wahyu surat Al-Lahab. Sejak dakwah terang-terangan inilah maka persekusi secara masif terhadap para pemeluk Islam dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Beruntung bagi Rasulullah SAW memiliki paman yang baik hati yang juga petinggi Quraisy sekaligus pemimpin Bani Hashim bernama Abu Thalib. Ia adalah sosok ayah sambung Nabi sejak berusia 8 tahun. Sedari Nabi kecil, Abu Thalib menyayanginya. Kasih sayang itu tak luntur setelah Nabi beranjak dewasa. Saat koleganya dari Bani yang lain meminta Abu Thalib memusuhi dan melawan dakwah Nabi, ia menolak. Sebaliknya, ia bersumpah akan melindungi baginda Rasulullah dari kejahatan kaum Quraisy yang memusuhinya. Kepada koleganya, Abu Thalib beranggapan kalau dakwah Nabi tak perlu dikhawatirkan karena Nabi tidak memaksakan siapapun masuk Islam. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang tetap setia memeluk agamanya yang lama dan tak pernah dipaksa Nabi memeluk Islam. Namun dalih itu tak cukup memuaskan koleganya. Persekusi terhadap para pengikut Nabi pun berlanjut. Semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam, semakin banyak pula persekusi yang mereka terima. Demi menjamin keamanan dan keselamatan keponakannya, Abu Thalib lalu mengumpulkan semua orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk mengajak mereka melindungi Nabi. Semakin banyak penduduk Mekah yang masuk Islam, semakin banyak pula persekusi yang mereka terima. Demi menjamin keamanan dan keselamatan keponakannya, Abu Thalib lalu mengumpulkan semua orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk mengajak mereka melindungi Nabi. Mereka pun setuju meski tak semua dari mereka telah memeluk Islam. Ini karena ikatan kesukuan di zaman itu yang sangat kuat. Hanya satu orang yang menolak, yaitu paman Nabi yang jahat, Abu Lahab, yang sedari awal memang menentang dakwah Nabi. Dengan solidaritas kesukuan yang kuat itu, keselamatan Nabi memang terjamin. Tapi tidak dengan pengikut-pengikut Nabi yang berasal dari golongan-golongan kelas bawah semacam budak, orang-orang miskin, dan juga di luar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Mereka tak memiliki perlindungan. Persekusi pun terjadi terhadap mereka. Salah satunya yang paling masyhur adalah persekusi terhadap keluarga Ammar bin Yasir. Bapak, ibu, dan anak ini mengalami penyiksaan luar biasa hingga mengantarkan bapak dan ibunya syahid fisabilillah.
Guna meminimalisir penyiksaan yang menimpa pengikutnya, pada tahun 615 Rasulullah lalu memerintahkan golongan orang-orang yang tak terlindungi ini untuk pergi ke negeri Habasyah yang kini terletak di Ethiopia. Rasulullah bersabda, Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah, adalah orang Nasrani yang bijaksana. Ternyata benar, sesampainya di sana, sahabat-sahabat Nabi ini diterima dengan baik dan mendapatkan perlindungan. Tak rela para pengikut Rasulullah ini telah hidup aman dan damai di Habasyah, kaum kafir Quraisy mengutus dua orang, Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Mereka membawa hadiah yang banyak untuk Raja Najasyi sebagai sogokan agar mau menyerahkan para pencari suaka politik itu kembali ke Mekah. Raja yang bijaksana ini pun mempersilahkan asal alasan-alasan utusan tersebut bisa diterima. Namun semua alasan itu berhasil dimentahkan oleh Ja'far bin Abu Thalib, kakak dari khalifah keempat Islam, Ali bin Abi Thalib. Upaya menjegal dakwah Nabi terus berlanjut. Mengingat Bani Hashim dan Bani Muthalib telah mendeklarasikan perlindungan terhadap Nabi, dilancarkanlah oleh mereka boikot terhadap dua golongan ini pada tahun 616. Piagam boikot itu ditulis di atas papan kayu dan digantungkan di salah satu sudut di dalam Ka'bah. Walhasil semua orang yang termasuk ke dalam Bani Hashim dan Bani Muthalib harus menderita, termasuk mereka yang tak ikut-ikutan masuk Islam. Orang-orang Quraisy mengatakan bahwa boikot akan berakhir jika kedua bani ini menghapus perlindungannya kepada Nabi. Salah satu penderitaan yang harus mereka alami adalah kekurangan makanan. Ini karena bahan makanan yang dibawa masuk ke kota Mekah langsung diborong para pemboikot. Kalaupun ada sisanya, harganya sudah melambung tinggi hingga mereka tak sanggup membelinya. Ini karena bahan makanan yang dibawa masuk ke kota Mekah langsung diborong para pemboikot. Kalaupun ada sisanya, harganya sudah melambung tinggi hingga mereka tak sanggup membelinya. Sebenarnya tidak semua orang Quraisy mendukung boikot ini. Boikot tersebut terkesan dipaksakan atas nama seluruh kaum Quraisy. Salah satu otak penggerak boikot ini adalah Amr bin Hisham alias Abu Jahal, salah seorang sahabat Nabi yang belum masuk Islam namun menentang pemboikotan ini, yaitu Hakim bin Hizam. Ia senantiasa mengirim gandum untuk bibinya Khadijah radhiyallahu an yang juga istri Rasulullah. Boikot berakhir ketika pada tahun 619 kaum kafir Quraisy ini berkumpul di dekat Ka'bah untuk membahas keberlangsungan pemboikotan. Terjadi perdebatan sengit di antara mereka apakah pemboikotan itu dilanjutkan atau dihentikan. Di tengah perdebatan itu, Abu Thalib menengahi dengan berkata bahwasanya keponakannya Rasulullah telah mengabarkan padanya bahwa Allah Ta'ala telah mengirim segerombolan rayap untuk memakan habis piagam boikot yang terbuat dari papan kayu itu, kecuali yang tersisa yang bertuliskan nama Allah. Abu Thalib pun membuat kesepakatan dengan mereka. Jika papan kayu itu masih utuh, maka ia rela menyerahkan Nabi kepada mereka. Namun jika papan kayu itu benar habis dimakan rayap, maka boikot harus dihentikan. Mereka pun setuju, lalu masuk ke dalam Ka'bah untuk melihat sendiri kondisi piagam dari papan kayu itu. Apa yang mereka lihat sungguh mengagetkan. Ternyata papan kayu itu benar telah habis dimakan rayap. Yang tersisa hanyalah yang bertuliskan Bismika Allahumma. Boikot pun berakhir. Setelah boikot dicabut, penderitaan Nabi ternyata tak serta-merta hilang. Di tahun yang sama, dengan berakhirnya pemboikotan tersebut, dua peristiwa yang membuat baginda Rasulullah bersedih terjadi. Mereka adalah meninggalnya Abu Thalib dan meninggalnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu an. Meninggalnya Abu Thalib membuat Nabi kehilangan pembelanya. Akibatnya, persekusi terhadap beliau pun semakin menjadi-jadi. Pada suatu hari di tahun tersebut, Nabi memutuskan berhijrah ke Taif, kota kecil yang terletak sekitar 60 km di sebelah tenggara Mekah, dengan tujuan mencari perlindungan di tempat baru. Namun naas, penduduk kota itu sama jahatnya dengan penduduk Mekah. Nabi mengalami pengusiran yang diikuti dengan persekusi berupa lemparan batu bertubi-tubi. Begitu banyak penderitaan yang dialami baginda di tahun 619 ini membuat tahun ini juga disebut sebagai tahun duka cita. Untuk menghibur beliau, setahun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi baginda dengan sebuah peristiwa besar dalam sejarah umat Islam. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa Isra Mi'raj, sebuah peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dengan menaiki Buraq menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa ini pula turun perintah sholat 5 waktu. Sepeninggal Abu Thalib, kepemimpinan Bani Hashim diambil alih oleh adiknya Abu Lahab yang merupakan paman Nabi yang jahat. Dengan demikian otomatis perlindungan oleh Bani Hashim terhadap Nabi pun lenyap. Hal ini membuat keselamatan Nabi menjadi terancam.
Di tengah masalah yang pelik itu, harapan datang dari kota Madinah, di mana penduduknya telah mendapat hidayah dan menerima dakwah Nabi. Dari sini gagasan hijrah ke Madinah lalu muncul, hingga akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622. Namun sebelum pergi, pada suatu malam di tahun itu, para petinggi kafir Quraisy berdiskusi untuk membunuh Nabi. Mereka memutuskan untuk melaksanakan niat jahat tersebut pada waktu subuh. Ternyata Rasulullah telah mengetahui niat jahat tersebut. Ia pun menyusun rencana untuk mengelabui mereka. Naas, pada malam hari saat ingin hijrah, orang-orang musyrikin ini keburu mengepung rumah Rasulullah sebelum beliau keluar. Tapi dengan izin Allah, beliau keluar dengan selamat setelah para pengepung itu dibuat mengantuk luar biasa. Sebelum pergi, beliau menyuruh sepupunya Sayyidina Ali untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidur yang biasa ia pakai untuk mengecoh para pengepung agar mereka mengira Nabi masih ada di dalam rumah. Jalan yang ditempuh Nabi ke Madinah juga bukan jalan yang lazim. Setelah keluar dari rumah beliau, jalan yang ditempuh adalah Gua Sur, berjarak sekitar 6-7 km di selatan Mekah, sedangkan Madinah berada di sebelah utara Mekah. Langkah ini diambil untuk mengelabui kafir Quraisy. Di Gua Sur ini Rasulullah dan Abu Bakar tinggal selama kurang lebih 3 hari. Selanjutnya beliau mengambil jalur ke arah barat menuju Hudaybiyah, arah sebelah timur desa Sarat. Kemudian menuju arah Madinah dan berhenti di sebuah kawasan di Al-Jumun dekat wilayah Usfan. Lalu bergerak ke arah barat dan memutar perkampungan Ummul Ma'bad dan berhenti di wilayah Al-Juhfah. Selanjutnya beliau menuju Taniyat Al-Murrah, Mulijah Laqaf, Muwijah Hujaj, Bad Zikasir hingga tiba di Zu Salam sebelum meneruskan ke arah Madinah dan berhenti di daerah Kuba. Disinilah beliau mendirikan Masjid Kuba, yaitu masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW. Setelah dari Kuba, beliau melanjutkan perjalanannya. Sekitar 1 km dari Kuba, beliau singgah di perkampungan Bani Sulaim. Kebetulan hari itu adalah hari Jumat, maka beliau dan umat Islam lain melaksanakan sholat Jumat. Untuk memperingati peristiwa itu, dibangunlah masjid di lokasi ini dengan nama Masjid Jumat. Setelah itu barulah Rasulullah menuju Madinah. Peristiwa hijrah menimbulkan sukacita sekaligus duka bagi para sahabat Nabi ini. Sukacita karena kini mereka memiliki rumah baru yang jauh dari kaum musyrikin di Mekah. Tak ada lagi persekusi kejam yang mereka alami seperti dulu. Namun sekaligus duka karena mereka harus meninggalkan harta benda mereka di Mekah demi hijrah ke Madinah. Banyak dari mereka yang hijrah hanya dengan uang sekedarnya dan baju yang menempel di badan. Sementara semua harta benda mereka dirampas oleh kaum musyrikin di Mekah. Dengan kekuatan baru yang mereka himpun di Madinah, kini umat Islam memiliki daya untuk melawan balik. Perlawanan itu dimulai dengan upaya-upaya pencegatan terhadap rombongan-rombongan dagang kaum Quraisy Mekah yang melewati Madinah untuk dirampas hartanya sebagai ganti atas harta kaum muslimin yang telah mereka jarah di Mekah setelah hijrah. Selain itu juga untuk memberi kesan kepada kaum musyrikin bahwa kini Islam telah memiliki kekuatan untuk melawan balik sehingga mereka tak bisa lagi semena-mena. Namun aksi pencegatan ini tak selalu berhasil. Ada pula yang berakhir dengan perjanjian damai. Pada awal tahun 624, salah satu petinggi kaum Quraisy Mekah bernama Abu Sufyan memimpin perjalanan dagang dari Mekah ke Levan. Ia membawa serta sekitar 40-an pasukan keamanan. Ia paham betul aksi-aksi pencegahan yang kerap dilakukan kaum muslimin di Madinah terhadap kafilah-kafilah dagang dari Mekah. Untuk itu ia telah siap dengan mata-mata yang berangkat lebih dulu untuk mengintai kemungkinan keberadaan pasukan penyergap muslim. Kafilah ini pun berangkat dari Mekah dan berhasil melewati Madinah dengan selamat. Namun ternyata Nabi juga memiliki pengintai. Beliau menugaskan Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk tugas ini. Ketika kafilah Abu Sufyan melewati Madinah, mereka melihatnya dan memperkirakan total nilai barang dagangan yang dibawa kafilah ini sekitar 50.000 dinar. Mereka lalu melapor ke Rasulullah. Sebagai respon, Rasulullah lalu mengumpulkan orang-orang yang mau ikut bersamanya untuk menyergap kafilah ini. Dikarenakan niat awal dari keberangkatan mereka tidak untuk berperang, melainkan hanya untuk menyergap rombongan dagang, Nabi tak mewajibkan semua orang berangkat.
Mereka boleh ikut sesuai kehendak mereka, dan tak ada pula persiapan perang yang memadai. Tercatat hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka bawa. Akhirnya dapatlah sekitar 313 pasukan muslim yang ikut Nabi kala itu, 82 orang dari kaum muhajirin dan 231 dari kaum ansor. Dengan memimpin pasukan di depan, Rasulullah keluar dari Madinah dan membawa pasukannya menelusuri jalan menuju kota Mekah. Di perjalanan mereka berbelok menuju Badar. Beliau menugasi 2 orang pengintai untuk mencari informasi tentang jalur yang akan dilalui kafilah Abu Sufyan. Sementara itu Abu Sufyan yang juga memiliki mata-mata sendiri langsung paham kalau rombongannya telah ditunggu kaum muslimin. Khawatir akan keselamatannya, ia lantas mengirim utusan bernama Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah meminta bantuan. Damdam memacu kudanya sekencang mungkin hingga sampai di Mekah. Di sana ia menangis histeris dan menyerukan kepada kaum Quraisy untuk menolong rombongan dagang Abu Sufyan yang sedang dihadang kaum muslimin. Dengan cepat petinggi Quraisy pun berbondong-bondong berkumpul dengan baju perang dan persenjataan mereka. Tercatat sebanyak kurang lebih 100 kuda, 170 unta, dan 1.300 orang berkumpul. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini lalu bergerak menuju Badar. Mereka melintasi lembah Uswan, Qadid, dan Al-Juhfah. Saat sampai di lembah Al-Juhfah inilah mereka bertemu dengan utusan kedua Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Utusan yang kedua ini ingin mengabarkan bahwa kafilah Abu Sufyan telah selamat dari penyergapan dan sedang menuju Mekah. Rupanya Abu Sufyan dengan cerdik telah berhasil menghindari pencegatan dengan cara melintasi tepian Laut Merah. Mendengar berita ini, kaum Quraisy pun lega. Mereka berkeinginan untuk kembali ke Mekah. Namun Abu Jahal mencegah mereka. Menurutnya saat itu adalah saat yang tepat untuk memerangi kaum muslimin yang telah berkali-kali mencegat kafilah dagang mereka, dan untuk mencegah hal-hal semacam itu tak terulang kembali di masa yang akan datang. Perdebatan sengit pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya sekitar 300-an orang mundur dan kembali ke Mekah. Sisanya sekitar 1.000 orang mengikuti ide Abu Jahal untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar. Sementara itu di pihak muslim, setelah mencapai daerah Badar, Rasulullah dan pasukan muslim terus mencari-cari di manakah kafilah dagang Abu Sufyan yang mereka incar. Mereka tak tahu bahwa Abu Sufyan telah berhasil meloloskan diri dari usaha penyergapan mereka. Pada 11 Maret 624, secara tak sengaja mereka bertemu dengan suku Arab Badui dan berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi rombongan kaum Quraisy dekat area tersebut. Saat itu Rasulullah dan kaum muslimin masih mengira bahwa rombongan itu adalah rombongan dagang Abu Sufyan. Malam harinya Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai intel menuju lokasi kaum Quraisy Mekah seperti yang dikatakan si orang Badui tersebut. Ketika sampai di sumur Badar, mereka menyergap 2 orang laki-laki yang sedang mengambil air di sumur. 2 orang ini pun ditangkap dan diinterogasi oleh mereka. Dari interogasi inilah mereka dapat kabar yang mengejutkan. Air yang mereka ambil ternyata bukanlah untuk kafilah dagang incaran kaum muslimin, melainkan rombongan tentara dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Kabar ini pun disampaikan kepada Rasulullah. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah tidak serta-merta memutuskan sendiri untuk maju berperang, karena sedari awal tujuan mereka adalah untuk mencegat rombongan dagang, bukan menghadapi bala tentara Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Persiapan pun bisa dikatakan sangat minim untuk sebuah perang. Akhirnya Rasulullah menggelar rapat darurat untuk memutuskan perkara tersebut. Beberapa sahabat baik dari kaum muhajirin maupun ansor diminta pendapatnya. Sayyidina Abu Bakar yang pertama mengemukakan pendapatnya. Ia mengatakan akan mematuhi apapun keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sebab ia yakin keputusan itu datang dari petunjuk Allah. Lalu Sayyidina Umar angkat bicara. Ia mendukung pendapat Abu Bakar. Berikutnya Sayyidina Miqdad bin Amr yang juga mengutarakan pendapat yang sama. Setelah itu Nabi meminta pendapat dari golongan Ansor, mengingat mereka adalah golongan mayoritas. Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad lalu angkat bicara. Ia mengatakan bahwa sekalipun Rasulullah memerintahkannya masuk ke dalam laut, maka ia pun akan masuk ke dalam laut. Sebegitu besarnya kesetiaan para sahabat Nabi kala itu hingga membuat baginda terkesima. Tekad pun semakin bulat untuk menghadapi musuh yang sudah di depan mata, meski kalah jumlah dan persiapan seadanya. Pada malam itu pula hujan deras membasahi area pertempuran di Badar.
Keesokan harinya Rasulullah memerintahkan pasukannya bergerak maju menuju area pertempuran dan berhasil mencapainya sebelum pasukan Quraisy Mekah tiba, yaitu pada 12 Maret 624. Sesampainya di sana mereka mendapati sumur. Rasulullah lalu memerintahkan pasukannya berhenti dan membangun basis camp pertahanan di sana. Namun melihat ada sumur lain yang jaraknya hanya beberapa ratus meter di depannya, menimbulkan kegelisahan seorang sahabat Nabi bernama Al-Hubab bin Al-Munzir. Dengan memberanikan diri, ia lantas bertanya kepada baginda apakah pemilihan lokasi itu petunjuk dari Allah atau dari pendapat pribadi. Rasulullah pun menjawab itu pendapat pribadinya. Al-Munzir lalu mengemukakan pendapatnya bahwa lokasi yang dipilih itu kurang tepat. Ia berkata lokasi yang terbaik adalah sumur yang berikutnya yang lebih dekat ke lokasi musuh. Selain itu, sumur-sumur lain yang ada di lokasi musuh segera ditimbun sebelum mereka datang. Dengan begitu, sumur yang dekat dengan kamp kaum muslimin menjadi satu-satunya sumber air. Pendapat itu pun diterima. Mereka pun pindah ke tempat yang dimaksud. Ternyata tempat tersebut juga memiliki keunggulan lain, yaitu terletak di atas gundukan pasir. Dengan posisi yang agak lebih tinggi, hujan deras yang semalaman membasahi area pertempuran pun lebih cepat kering. Sebaliknya, area tempat musuh berkemah yang posisinya lebih rendah menjadi becek dan berlumpur, sehingga akan menyulitkan pergerakan mereka ketika bertempur nanti. Pada malam itu yang bertempatan dengan malam 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, Rasulullah menghabiskannya dengan bermunajat kepada Allah agar memenangkan pasukan muslim esok hari. Bulan Ramadan kala itu kebetulan juga adalah bulan Ramadan pertama yang mana umat Islam telah diwajibkan berpuasa. Tak lama kemudian malam itu juga tentara besar Quraisy Mekah akhirnya tiba di area pertempuran. Mata-mata kedua belah pihak pun langsung bekerja untuk saling menilai situasi yang ada pada posisi musuh mereka masing-masing. Mendengar kabar bahwa pasukan muslim hanya 300-an orang, tentara Quraisy Mekah ini pada awalnya jumawa. Namun setelah mendengar desas-desus bahwa pasukan muslim telah bertekad akan bertempur sampai mati, membuat nyali mereka ciut. Konon tradisi perang di Arab kala itu selalu menimbulkan korban kematian dengan jumlah kecil. Mereka tak siap untuk merelakan nyawa mereka hari itu. Apalagi mereka banyak yang harus bertempur melawan sanak famili mereka sendiri. Keesokan harinya pada 13 Maret 624, kedua pasukan saling berhadap-hadapan. Beberapa kaum Quraisy Mekah yang kehausan nekat mengambil air di sumur yang dekat dengan pasukan muslim. Mereka pun dihujani panah. Ada beberapa yang tewas, namun ada juga yang selamat. Salah satu yang selamat adalah sahabat Nabi yang kala itu belum masuk Islam, yaitu Hakim bin Hizam, yang juga merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah radhiyallahu an. Melihat insiden tersebut, seorang Quraisy Mekah bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi terbawa emosi dan maju menantang pihak muslim berduel satu lawan satu. Dengan percaya diri, Al-Aswad bersumpah akan meminum air dari sumur itu atau mati dalam usahanya. Tantangannya itu lalu disambut oleh Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Keduanya pun berduel. Pada duel tersebut, pedang Sayyidina Hamzah berhasil menebas kaki Al-Aswad sebelum ayunan pedang kedua menebas batang lehernya. Al-Aswad pun tewas. Melihat jagoannya keok, kaum Quraisy Mekah makin emosi. 3 jagoan berikutnya lalu maju. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ketiga orang ini adalah keluarga dari Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Lebih tepatnya, mereka adalah ayah, paman, dan saudara laki-laki Hindun. Tantangan ini disambut oleh 3 sahabat Ansor. Namun Utbah meneriaki mereka dengan berkata bahwa dirinya tak ada urusan dengan golongan Ansor. Mereka hanya ingin menghadapi musuh mereka dari golongan Muhajirin yang sepadan. Mendengar hal itu, Rasulullah meminta Hamzah, Ubaidah bin Al-Haris, dan Ali bin Abi Thalib untuk maju. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara Sayyidina Hamzah melawan Syaibah serta Sayyidina Ali melawan Al-Walid berlangsung singkat, di mana kedua sahabat sekaligus keluarga Nabi itu berhasil membunuh mereka. Namun Ubaidah nampaknya kewalahan. Ia terluka parah di kaki akibat terkena sabetan pedang Utbah. Sebelum Utbah berhasil membunuh Ubaidah, Hamzah datang dan menebas batang lehernya. Maka tewaslah Utbah. Sementara Ubaidah digotong oleh Ali dan Hamzah kembali ke barisan. Namun 4 atau 5 hari kemudian ia syahid akibat luka tersebut. Kekalahan duel ini membuat Abu Jahal sebagai komandan perang Quraisy Mekah murka. Dengan amarah yang tak terbendung, ia memerintahkan pasukannya melancarkan serangan penuh.
Sementara itu, Nabi memerintahkan pasukannya mengambil posisi bertahan dengan formasi 3 baris, di mana baris terdepan diisi para penombak. Mereka membentuk formasi palang untuk menahan infanteri musuh. Barisan kedua diisi pemanah, barisan terakhir diisi infanteri sebagai last resource saat counter attack. Nabi lalu berpesan kepada semua pasukannya untuk tidak mencabut pedang mereka kecuali musuh sudah di depan mata, dan juga tak melakukan serangan balik sampai Rasulullah sendiri yang memerintahkannya. Nabi hanya mengizinkan pemanah untuk terus menghujani musuh dengan anak-anak panah, sementara untuk menahan desakan musuh sepenuhnya diserahkan kepada para penombak. Strategi ini dipakai untuk menguras tenaga musuh sampai mereka kelelahan sebelum counter attack diambil. Didukung dengan posisi strategis yang diapit 2 gunungan pasir, membuat formasi ini sangat efektif untuk menahan desakan pasukan Quraisy Mekah. Meski musuh menang jumlah, namun hal itu tak efektif karena sayap mereka yang seharusnya bisa lebih lebar tak bisa menembus sayap pasukan muslim dikarenakan gunungan pasir tersebut. Saat intensitas serangan semakin panas, Rasulullah memanjatkan doa, "Ya Allah, jika hari ini pasukan ini kalah, maka tak akan ada lagi umat yang menyembahmu di muka bumi ini." Semakin lama intensitas serangan musuh akhirnya semakin melemah akibat kelelahan. Di saat yang sama, barisan pasukan kaum muslimin tetap solid. Pasukan musuh akhirnya berangsur-angsur mundur tak teratur. Mereka tak merapatkan barisan sebagai antisipasi serangan balik kaum muslimin. Tak menyangka pasukan muslim melakukan serangan balik secepat itu, pasukan Quraisy Mekah pun kalang kabut. Walhasil masing-masing mencari selamat sendiri-sendiri, termasuk komandan mereka Abu Jahal. Dengan menunggang kuda, ia berusaha melarikan diri. Naas, 2 pemuda Ansor ternyata telah mengincar dirinya. Ia pun tertangkap dan dibunuh. Namun saat sekarat, salah satu sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud menghampirinya dan bertanya, "Sadarkah kau bagaimana Allah telah menghinakanmu?" Abu Jahal menjawab, "Aku tidak merasa terhina. Aku hanyalah orang biasa yang dibunuh oleh kaumku sendiri dalam medan perang." Abu Jahal lalu balik bertanya, "Siapa yang telah menang dalam perang ini?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasulnya." Abu Jahal pun terlihat marah dan berkata, "Kau telah menempuh jalan yang susah, dasar penggembala domba." Abdullah bin Mas'ud dulunya memang penggembala domba yang dipekerjakan oleh orang kaya Mekah. Saat itulah Abdullah bin Mas'ud menghunus pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Mendengar kabar tewasnya Abu Jahal ini, maka Rasulullah bersabda, "Fir'aunnya bangsa ini telah tewas." Kekalahan kaum Quraisy Mekah disambut sukacita oleh kaum muslimin di Madinah, karena ini adalah untuk pertama kalinya mereka bisa melawan balik kekejian para penyembah berhala itu terhadap perjuangan dakwah Rasulullah. Momen ini menjadi momen yang semakin mempertebal keimanan para sahabat. Namun di sisi lain, kekalahan ini membawa duka yang mendalam bagi kaum Quraisy Mekah. Wabil khusus seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Tak tanggung-tanggung, hari itu ia kehilangan 3 keluarganya sekaligus, yaitu ayah, paman, dan saudara laki-lakinya. Peristiwa itu lalu menciptakan dendam Hindun yang membara kepada Hamzah. Hal ini karena Hamzah lah yang telah membunuh 2 orang di antara mereka, khususnya ayah Hindun yaitu Utbah. Dengan amarah yang besar, ia pun mengucapkan sumpah yang menjijikan. Ia bersumpah akan membunuh dan memakan jantung Hamzah. Sumpah itu pada akhirnya ia benar-benar laksanakan selepas perang Uhud, yang cerita detailnya akan kita bahas di video selanjutnya.